Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM C0D024019 dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Lutfi MSc dan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra serta Ibu Heriani SEMAK. Untuk poin pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada bagaimana perlakuan PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Yang kedua ada bagaimana penerapan PPh pasal 22 atas transaksi industri tertentu serta penjualan BBM, gas dan pelumas. Dan yang ketiga ada bagaimana perlakuan PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan imbal jasa. Baiklah, untuk yang pertama latar belakang dari materi ini yaitu dalam kegiatan operasional perusahaan terdapat dua jenis arus yang sangat penting yaitu arus barang dan arus modal. Arus barang berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau distribusi barang yang dilakukan perusahaan, sedangkan arus modal berkaitan dengan aliran dana yang timbul dari kegiatan investasi maupun pembagian laba perusahaan. Dalam praktik perpajakan di Indonesia, transaksi yang terjadi dalam arus barang maupun arus modal dapat menimbulkan kewajiban pemungutan maupun pemotongan pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pemahaman mengenai aspek fiskal dari transaksi tersebut sangat penting agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar serta menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak. Selanjutnya kita masuk ke konsep arus barang dan arus modal. Dalam kegiatan perusahaan terdapat dua jenis arus utama, yaitu yang pertama ada arus barang. Arus barang merupakan aliran barang dari produsen kepada konsumen atau pihak lain melalui kegiatan perdagangan. Transaksi ini dapat menimbulkan kewajiban pajak seperti PPh pasal 22. Dan yang kedua ada arus modal. Arus modal Arus modal merupakan aliran dana yang berkaitan dengan investasi, pembagian keuntungan, serta pembayaran imbalan atas penggunaan modal. Transaksi ini dapat menimbulkan kewajiban pajak seperti PPh pasal 23. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang. Dalam transaksi dengan instansi pemerintah, bendahara pemerintah bertindak sebagai pemungut pajak ketika melakukan pembayaran atas pembelian barang dari perusahaan. Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk dalam PPN. Pajak yang dipungut tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh perusahaan dalam SPT tahunan. Dan untuk mekanisme pemungutan PPh pasal 22, proses pemungutan pajak dalam transaksi dengan pemerintah, yang pertama, perusahaan menjual barang kepada instansi pemerintah, yang kedua, bendahara pemerintah melakukan pembayaran kepada perusahaan, ketiga, ada pada saat pembayaran dilakukan bendahara memungut PPh pasal 22, yang keempat, ada pajak disetorkan ke kas negara, dan yang kelima, ada perusahaan menerima bukti pungut PPh pasal 22. Bukti pungut tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus yang pertama untuk PPh pasal 22. PT Sentosa menjual peralatan kantor pada instansi pemerintah sebesar 200 juta yang tidak termasuk PPN. Perhitungan pajaknya PPh pasal 22, tarif sebesar 1,5% dikali dengan 200 juta sama dengan 3 juta. Jumlah yang diterima perusahaan sebesar 200 juta dikurangi dengan 3 juta sama dengan 197 juta. Untuk PPh pasal 22 pada industri tertentu, selain penjualan kepada pemerintah, PPh pasal 22 juga dikenakan pada sektor industri tertentu seperti yang pertama industri baja, yang kedua industri semen, yang ketiga industri otomotif, yang keempat industri kertas, yang kelima ada penjualan BBN, yang keenam ada penjualan gas, dan yang terakhir ada penjualan pelumas. Pemungutan pajak biasanya dilakukan oleh produsen ataupun distributor utama. Untuk tujuan pengenaan PPh pasal 22, pengenaan pajak PPh pasal 22 ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan pengawasan transaksi perdagangan, yang kedua mempercepat penerimaan pajak negara, yang ketiga mengurangi potensi penghindaran pajak, dan yang keempat mempermudah administrasi perpajakan. Baiklah kita masuk ke contoh kasus yang kedua untuk PPh pasal 22. PT Energi Nusantara menjual BBM kepada distributor sebesar 600 juta rupiah.
Tarif PPh pasal 22-nya misalnya 0,3%, perhitungan pajaknya 0,3% dikalikan dengan 600 juta sama dengan 1.800.000. Pajak tersebut dipungut oleh produsen. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari pihak lain. Pajak ini dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Untuk objek PPh pasal 23 meliputi yang pertama dividen, selanjutnya bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, sewa atas harta selain tanah dan bangunan, dan imbalan jasa tertentu. Untuk tarif PPh pasal 23 ini, ada dua, yaitu tarif 15% dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, ataupun penghargaan, dan tarif 2% dikenakan atas sewa atas harta selain tanah dan bangunan, dan imbalan jasa tertentu. Untuk contoh kasus PPh pasal 23, yang pertama contoh kasus dividen, PT Makmur membagikan dividen kepada PT Sentosa sebesar 150 juta rupiah, perhitungan pajaknya dengan tarif 15% dikali dengan 150 juta, dapatlah hasil 22.500.000. Dividen yang diterima yaitu sebesar 127.500.000. Untuk contoh kasus yang kedua, contoh kasus imbalan jasa, PT Sejahtera membayar jasa konsultan kepada PT Konsultan Mandiri sebesar 80 juta rupiah. Perhitungan pajaknya PPh 23 sebesar 2% dikali dengan 80 juta sama dengan 1.600.000. Jumlah yang diterima konsultan sebesar 78 juta 400.000 rupiah. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini yaitu arus barang dan arus modal perusahaan memiliki implikasi perpajakan yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh pasal 22 dikenakan pada transaksi perdagangan barang tertentu seperti penjualan kepada bendahara pemerintah dan sektor industri tertentu. Sedangkan PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berkaitan dengan arus modal seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini akan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Baiklah, sekian penjelasan materi saya mengenai aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang yang bisa menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.